Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas ilmu pengetahuan alam bersama Bu Pipin. Sudah siapkah teman-teman untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, jika sudah, pastinya teman-teman sudah menyiapkan semua perlengkapannya. Tema kita pekan ini adalah binatang. Subtemanya adalah vertebrata. Topiknya hikmah kisah binatang dalam Al-Quran. Subtopiknya katak dan bencana untuk Fir'aun dan kaumnya. Apa itu binatang vertebrata? Ya, vertebrata adalah binatang bertulang belakang. Apa saja contohnya? Kita lihat klasifikasi hewan bertulang belakang. Yang pertama ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan yang terakhir mamalia. Yang hari ini akan kita bahas yaitu adalah katak. Teman-teman pastinya sudah pernah melihat katak atau bahkan ada yang pernah menangkap katak. Teman-teman, katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan. Kaki belakang lebih panjang, pandai melompat, dan berenang. Menurut sebuah penelitian, ditemukan sekitar 4.700 jenis atau spesies katak di muka bumi ini. Yang membedakan katak satu dengan yang lainnya adalah tempat katak hidup, warna kulit, bentuk tubuh, dan ada atau tidaknya racun pada selaput kulitnya. Beberapa jenis racun dari katak bisa membunuh manusia, bahkan hewan besar seperti gajah. Kemudian yang menarik lagi dari katak, teman-teman, katak bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Sedangkan manusia hanya mampu melompat 4 kali panjang tubuhnya atau sekitar 9 meter yang pernah dicapai seorang juara dunia lompat jauh. Kira-kira selebar apa kita bisa melompat? Coba melompat dan ukur. Nah, teman-teman, katak juga disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 133. Yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ayat ini menceritakan tentang Raja Fir'aun yang sombong dan kaumnya yang ingkar terhadap ajaran Nabi Musa untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir dari ayat ini yaitu, kemudian kami kirimkan air bah kepada mereka hukuman atas penolakan dan pembangkangan mereka sehingga menenggelamkan lahan pertanian dan buah-buahan mereka. Lalu kami kirimkan kepada mereka belalang untuk memakan hasil pertanian mereka. Kami juga mengirimkan kutu yang menyerang tanaman serta menyakiti manusia di rambut kepalanya. Lalu kami kirimkan kepada mereka katak yang memenuhi wadah-wadah mereka, merusak makanan mereka, dan mengganggu tidur mereka. Dan juga kami kirimkan kepada mereka darah yang membuat air sumur dan sungai mereka berubah menjadi darah. Kami mengirimkan itu semua sebagai bukti yang nyata dan datang silih berganti secara berturut-turut. Meskipun begitu, banyak hukuman yang menimpa mereka, tetapi mereka tetap enggan untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat, tidak mau meninggalkan kebatilan, dan enggan mengikuti jalan yang benar. Kisah bermula ketika Nabi Musa meminta Fir'aun melepaskan perbudakan Bani Israel dan mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya pindah dari negeri Mesir. Namun, Fir'aun tak menanggapi. Ia justru kemudian mengumpulkan rakyatnya dalam sebuah pertemuan besar. Seluruh warganya diundang, termasuk anak-anak dari Bani Israel. Mereka membanjiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan agung itu, Fir'aun berseru kepada seluruh rakyatnya, "Hei, akulah Tuhan kalian. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian.
lihatlah Musa, ia tak memiliki emas, ia hanyalah orang miskin, kata Raja Fir'aun. Bani Israel pun sekejap langsung percaya dengan kata-kata Fir'aun. Lupa sudah bahwa raja mereka itu telah menindas, bahkan membunuh anak-anak mereka. Namun mereka terperdaya dengan kilauan emas dan perak. Lupa sudah nabi mereka Musa yang selalu menyeru hak mereka untuk lepas dari belenggu sebagai budak Fir'aun. Mereka dengan mudahnya tergiur janji Fir'aun yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Meski janji itu palsu belaka, teman-teman. Dalam keterperdayaan dan kebodohan itu, Bani Israel serta-merta menanti Fir'aun dan mengabaikan panggilan Musa. Mereka tergiur godaan dunia. Nabi Musa dicela, tak dianggap sebagai utusan Allah. Maka keesokan hari setelah pertemuan itu, tanah Mesir heboh. Di sungai Nil tiba-tiba habis begitu saja. Nil terus kering hingga tanah pertanian gagal panen. Rakyat kelaparan. Mesir dirundung panceklik, namun bukan bertaubat agar terbebas dari azab Allah ini. Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong dan berbangga diri. Mereka malah menuding Musa sebagai pembawa sial bagi negeri Mesir. Maka Allah pun melanjutkan azabnya. Jika sebelumnya kekeringan, Allah kemudian menimpakan banjir yang besar kepada rakyat Mesir. Lahan subur habis terkikis. Ketika mereka tak tahan lagi dengan banjir, mereka pun mendatangi Nabi Musa. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu, ujar para pengikut Fir'aun. Nabi Musa pun kemudian membacakan doa dan segera terijabah. Azab banjir pun reda seketika. Namun begitu azab sirna, mereka ingkar janji. Mereka pun tetap tak beriman kepada kenabian Nabi Musa. Allah pun kembali menurunkan azab. Allah mengirimkan sekawanan belalang yang kemudian memakan habis tanaman mereka. Warga Mesir kembali kelaparan. Lalu mereka pun kembali datang kepada Nabi Musa dan meminta hal yang sama. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang ketahui Allah pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu, kata mereka. Azab belalang pun usai. Namun lagi-lagi mereka kembali ingkar. Allah memberikan azab kembali dengan mengirim sekawanan kutu. Tiba-tiba wabah penyakit akibat kutu itu pun melanda tanah Kleopatra. Saat mereka sulit, mereka pun kembali kepada Nabi Musa dan meminta hal yang sama. Nabi Musa dengan sabar mengabulkan dengan harapan mereka akan sadar. Namun mereka kembali ingkar. Allah pun tak segan mengirimkan kembali azab. Kali ini dikirimkan sekelompok katak. Tiba-tiba Mesir dipenuhi sesak oleh katak yang terus melompat-lompat. Banyak sekali jumlahnya. Rakyat Mesir hidup dipenuhi katak-katak itu. Tertekan, mereka kembali lagi kepada Nabi Musa dengan permintaan yang sama, teman-teman. Namun ini hanyalah mengulang seperti sebelumnya. Azab dihilangkan, mereka kembali ingkar. Demikian seterusnya. Maka Allah pun kembali mengirimkan azabnya. Allah Ta'ala mengubah air Nil menjadi darah dengan bau anyir yang menyengat. Ajaibnya, ketika Nabi Musa dan pengikutnya meminum air itu, maka bagi mereka itu bukanlah darah, melainkan air biasa. Jika rakyat Mesir pengingkar kenabian Nabi Musa ingin meminumnya, tiba-tiba air berubah menjadi darah. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka pun mendatangi Nabi Musa dan mengatakan hal yang sama. Namun setelah Nabi Musa memanjatkan doa dan azab telah diangkat, mereka pun kembali pada keingkaran. Bertubi-tubi Allah menimpakan azab
tentu saja bagi orang yang berakal itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kenabian Nabi Musa dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun warga Mesir telah buta hati, mereka telah sesat. Sehingga pada akhirnya Raja Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan, teman.